Menarik sekali diskusi pada pagi ini, yaitu makalah permasalahan krusial dalam rancangan undang-undang KUHP dan upaya penguatan fungsi kelembagaan kepolisian. Yang pertama yaitu terkait masalah penegakan hukum, khususnya oleh penyidik dan oleh penyidikan, khususnya penyidikan dan penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh Polri. Ada hal-hal yang tidak dapat kita penuhi terkadang. Memang walaupun ada aturan undang-undang, ketika kita tidak lagi dapat memenuhi petunjuk daripada jaksa, itu ada kewenangan daripada jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan tambahan di situ tentunya. Yang menjadi persoalan mendasar juga kadang-kadang di lapangan, di kampus ataupun universitas, saya tidak tahu, terkadang kita mengalami benturan persoalan di lapangan, termasuk di bandara. Bandara terkesan Polri tidak bisa masuk untuk menyidik suatu perkara-perkara yang ada di dalam. Lanjut, persoalan kedua kami sampaikan yang berkaitan dengan restoratif justice, penyelesaian perkara yang tidak harus ke pengadilan. Nah, ini menjadi persoalan besar. Di satu sisi pelapor menginginkan suatu keadilan, di satu sisi kita dituntut untuk menyelesaikan persoalan yang kecil tidak harus sampai ke pengadilan. Nah, ini dilematis sekali. Kurang dan lebih mohon maaf mungkin buat tanggapan tersebut yang sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang, salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sedikit menanggapi. Tanggapan saya ya terkait dengan sebagaimana judul dari paparan Dr. Sukamento pada hari ini, yaitu mengenai upaya penguatan fungsi dan kelembagaan kepolisian. Ini menjadi persoalan krusial di negara kita sekarang ini, penguatan fungsi dan kelembagaan kepolisian. Prof. Yosi mengatakan sebuah kebijakan publik akan terimplementasi dengan baik, lalu kemudian berdampak pada yang seharusnya tujuan dari kebijakan itu jika di dalam proses perumusan kebijakan itu aktor pembuat kebijakan mampu membangun jejaring antar aktor di dalam proses perumusan kebijakan. Karena kegagalan membangun jejaring antar aktor di dalam proses perumusan kebijakan, maka akan berimplikasi pada kegagalan implementasi kebijakan itu. Bagaimana kita melakukan penegakan hukum yang baik, yang bisa memberdayakan, jika kita tidak diakui secara hukum di dalam kebijakan itu? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sebagai bagian dari formulator kebijakan dan sekaligus implementator kebijakan KUHP nantinya, bagaimana setiap pasal yang merupakan substansi-substansi yang ada di dalam KUHP nantinya, Polri itu terlibat secara langsung mendefinisikan setiap masalah yang diatur di dalam KUHP itu. Nah, saya kira ada dua poin penting yang ingin saya sampaikan dalam konteks kebijakan, ya. Polri sebagai formulator dan Polri sebagai implementator betul-betul harus mampu memberdayakan dirinya, ya. Dan yang kedua, ketika menjadi institusi implementator, Polri mampu memberdayakan setiap pasal yang ada di dalam KUHP tersebut sehingga tujuan dari KUHP itu bisa tercapai, sehingga tujuan dari KUHP itu bisa terrealisasi.
sebagaimana yang diterapkan. Sekian demikian, terima kasih. Ketika saya tanya Prof. Barda, apa sih maksudnya Prof? Proses penyelesaian di luar pengadilan sebagai salah satu alasan menghapuskan kewenangan penuntutan pidana itu, Prof. Barda mengatakan itulah wujud keadilan restoratif dalam RUU. Itulah bentuk mediasi penal mediation. Itulah bentuk ADR. Loh, kenapa ini harus menjadi kewenangan jaksa, tidak menjadi kewenangan polisi? Tapi kalau kita lihatkan, nampaknya ini tetap menjadi kewenangan JPU. Saya juga ingin memberikan tambahan informasi. Sebenarnya KUHP itu, terutama buku 2, itu desain adalah satu-satunya sumber tindak pidana bagi penegakan hukum pidana ke masa depan. RKUHP itu dimaksudkan untuk menertibkan kembali berbagai undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana yang dalam banyak hal itu justru mencari-cari atau menggerogoti hidup dari KUHP itu. Bagaimana ke masa depan politik hukumnya? Manakala muncul tindak pidana baru tidak termuat dalam KUHP, apakah masih dibuat dalam undang-undang baru seperti sekarang ini? Jawabannya tidak. KUHP diamandemen. Jadi tindak pidana baru jadi crime yang bukan extraordinary crime tempatnya tetap dalam KUHP melalui amandemen, atau dengan cara tetap dalam KUHP apakah memunculkan sebagai genre crime baru atau memasukkannya pada cantolan genre crime yang sudah ada. Itu saja saya akan koreksi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.